Gue dapat cerita dari seseorang yang sebut aja namanya Cika. Cika cerita kalau di rumahnya sering banget terjadi gangguan mistis, yang dimana di setiap tahunnya pasti ada salah satu anggota keluarganya yang jatuh sakit. Sakitnya ini gak normal, bisa dibilang non-medis lah. Parahnya lagi, kejadian mistis itu gak terjadi 1 atau 2 kali, tapi udah bertahun-tahun, sejak Cika masih kecil. Yang paling dia ingat, saat adiknya yang sebut aja namanya Dika, tiba-tiba kesurupan. Saat Dika kesurupan, dia bilang, "Metu kon teko kini, iki panggonku." Cika ini baru menyadari kalau kejadian yang selama ini ia alami itu janggal saat ia cerita ke teman sekantornya, yang sebut aja namanya Cindy. Cindy inilah yang menyarankan Cika untuk pergi ke rumah seorang ustadz yang ia kenal, untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Akhirnya karena diliputi rasa penasaran, Cika pun meminta persetujuan kepada kedua orang tuanya untuk melakukan ruqyah di rumahnya. Kedua orang tua Cika tentu tidak merasa keberatan dengan usul itu. Tapi entah kenapa, adiknya yaitu Dika menentang keras usul yang diberikan oleh kakaknya. Terjadilah cekcok antara Cika dan Dika, yang akhirnya tanpa menunggu persetujuan dari Dika, Cika pun tetap kekeh untuk melakukan ruqyah di rumahnya. Datanglah Cika ke rumah ustadz yang dimaksud oleh Cindy, dan tanpa basa-basi Cika pun langsung menceritakan apa tujuannya untuk datang. Ustadz itu bilang kalau di rumah Cika udah dihuni banyak sekali setan dan juga jin, dan harus dilakukan proses ruqyah untuk mengusir mereka dari rumah Cika. Cika pun langsung setuju atas saran yang diberikan oleh sang ustadz. Dan pada keesokan harinya, sesuai janji, ustadz dan juga para muridnya datang ke rumah Cika untuk melakukan proses ruqyah. Saat dilakukan proses ruqyah, sang ustadz dan juga para muridnya menyebar di beberapa sisi ruangan. Ada yang di tangga, ruang tamu, TV, dapur, dan juga kamar tidur. Setelah proses ruqyah selesai, Dika tiba-tiba jatuh pingsan. Cika berpikir jika itu adalah akhir dari segalanya, akhir dari semua teror yang ia dan juga keluarganya alami. Tapi Cika salah, itu bukan akhir, tapi merupakan awal dari segalanya. Karena setelah sebulan, teror itu kembali, jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Penampakan-penampakan yang terjadi jauh lebih intens dan lebih sering daripada sebelum-sebelumnya. Dan terjadi keanehan pada Dika. Wajah Dika terlihat pucat, padahal Cika yakin saat itu Dika tidak dalam keadaan sakit. Pernah suatu malam, terjadi kegaduhan dari arah dapur, hingga membuat seluruh penghuni rumah terbangun, termasuk Cika. Tapi setelah diperiksa, tidak ada satupun benda yang berpindah. Jadi dari mana kebisingan tadi terjadi? Ketika semua orang diliputi oleh rasa takut dan juga merinding, tiba-tiba Dika bilang, "Udah, kalian gak usah takut, itu teman-temanku yang baru datang." Padahal Cika dan juga kedua orang tuanya tidak melihat seseorang selain mereka. Jadi teman mana yang Dika maksud? Karena merasa aneh, Cika pun kembali mendatangi sang ustadz dan menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Setelah mendengar cerita dari Cika, sang ustadz pun bilang kalau dia harus menemui gurunya terlebih dahulu dan meminta saran apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah menunggu selama 2 minggu, sang ustadz pun datang dengan membawa pesan dari sang guru. Sang guru bilang, "Omah iku kudu genah jagae, ojo sampe muka kalung mayit. Kalung mayit iku isine sirah, weteng, lan sikil. Omah lek isine kalung mayit, kudu diperhatekno. Lawang ngarep, lawang tengah, lan pawon ora oleh lurus, kudu dirubah." Percaya nggak percaya, rumah Cika ini memang bisa disebut kalung mayit, di mana pintu depan, pintu tengah, dan juga dapur berada dalam satu garis lurus. Sebenarnya Cika dan juga kedua orang tuanya tidak terlalu percaya dengan tahayul. Tapi apa salahnya jika dicoba? Akhirnya, kedua orang tua Cika memutuskan untuk merenov besar-besaran rumahnya. Selama proses renovasi berlangsung, Cika bilang kalau ia harus berganti tukang sebanyak 6 kali.
karena setiap tukang mengaku jika ia didatangi oleh makhluk tinggi besar dan hitam dalam mimpinya. Setelah mimpi tersebut datang, mereka pasti langsung jatuh sakit. Setelah mengalami banyak hambatan, akhirnya proses renovasi rumah Chika pun selesai. Dan sampai saat ini, gangguan-gangguan yang terjadi selama ini sudah berhenti total. Percaya tidak percaya, tapi mitos lawang telu memang sering terjadi.